Saat ini kami dapat informasikan bahwa tarif KRL masih diatur dengan peraturan Menteri tahun 2016 ya, bahwa 25 kilometer pertama itu 3.000 dan 10 kilometer berikutnya adalah 1.000. Memang kita pada tahun 2021 itu melakukan survei bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga YLKI, ada Padar Mentias juga di sini bersama komunitas untuk melakukan survei mengenai ATP dan WTP sehingga kita tahu berapa sih yang pantas untuk penyesuaian tarif ini, dengan tentu kami juga meminta kritik, masukan, dan saran bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini dengan baik. Tapi sampai saat ini yang kita sudah survei adalah tetap dengan satu tarif, ya. Dan untuk skema-skema seperti yang disampaikan tadi ini masih belum, dan kami pasti dengan adanya skema-skema seperti ini, adanya kajian, ada survei, keterlibatan stakeholder itu perlu sehingga nanti untuk implementasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, dari tanggapan seorang pengamat transportasi begitu Pak, seperti apa Anda melihatnya terkait dengan kebijakan tarif yang tengah digodok saat ini? Ya, sebetulnya sama seperti yang tadi disampaikan Mbak Ana, kita memang mendorong untuk penyesuaian tarif. Karena kebetulan sejak 2016, KRL Jabodetabek maupun sekarang ada di Solo, Jogja, itu belum pernah mengalami kenaikan tarif. Terutama yang di KRL Jabodetabek ya. Nah, surveinya ada dua. Tadi sudah dikatakan, satu dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dan YLKI. Dua-duanya itu menghasilkan data yang hampir sama, bahwa sebetulnya masyarakat itu tidak keberatan dengan kenaikan tarif ya antara Rp2.000 untuk 25 km pertama gitu. Dan selanjutnya 10 km berikutnya itu sebesar 2.000. Itu kalau yang hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Cuma kan soal kenaikan tarif itu domainnya ada di Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan sampai hari ini belum memutuskan untuk kenaikan tarif. Bahkan Pak Menteri secara tegas kan mengatakan tidak ada kenaikan tarif. Nah, terkait dengan isu yang 2 hari ini beredar, sebetulnya kebetulan kemarin saya sempat bertemu Pak Menteri, jadi saya memperoleh penjelasan langsung bahwa sebetulnya yang beliau maksudkan itu seperti yang dulu sudah pernah terjadi di KRL Jabodetabek. Yaitu dulu kan kita mengenal ada ekspres, layanan ekspres. Jadi yang mampu itu, dulu itu kan kalau dari Bogor itu ada Pakuan Ekspres, dari Serpong juga ada yang ekspres. Nah, yang dibayangkan Pak Menteri itu sebetulnya seperti itu. Jadi bukan dalam satu kereta ada tarif yang berbeda, bukan. Tapi kereta dengan layanan yang berbeda. Dan layanannya berbeda berarti ya. Dan sebetulnya itu dulu sudah pernah terjadi sampai tahun 2013 ketika KRL mengalami transformasi sekarang ini. Dan sebetulnya layanan seperti itu juga wajar di semua tempat. Di Transjakarta saja mungkin pernah dengar namanya layanan Royal Tran. Royal Tran itu katakanlah saya ambil contoh layanan dari Cibubur ke kota atau ke daerah Blok M, Kuningan dan sebagainya. Kalau naik yang reguler, tapi nggak ada jaminan tempat duduk, itu bayarnya cuma 3.500. Ya, tapi ini kan kalau Royal bus yang berbeda lagi ya Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan tadi ya Transjakarta itu adalah bus yang berbeda begitu. Iya, bus yang berbeda. Artinya saya mau mengatakan bahwa sebetulnya layanan yang berbeda dengan tarif yang berbeda itu suatu hal kewajaran di semua transport. Bahkan misalnya ambil contoh di luar negeri, di Bogota misalnya, juga ada layanan busway yang ekspres dengan busway yang reguler. Tapi kalau kereta kan keretanya sama nih Pak, dari ujung ke ujung gerbangnya berbeda justru itu yang keliru, yang ditangkap masyarakat itu. Kalau menurut penjelasan Pak Menteri dulu kemarin itu justru berbeda. Atau bisa sama tapi misalkan kalau yang jarak jauh kan juga ada itu rangkaian ekonomi dirangkai dengan eksekutif. Nah, itu beda. Tarifnya
tarifnya beda dengan kelas yang sama. Lah di KRL juga bisa, misalnya ada 2 gerbong. Kalau sekarang kan gerbongnya yang depan sama belakang perempuan. Nah nanti bisa juga misalnya berapa gerbong itu dipakai untuk kelas yang mampu sehingga semua dapat tempat duduk tapi dengan tarif yang berbeda. Ini kita langsung tanyakan kepada PT KAI Komuter Indonesia ya, langsung dari Ibu Ana sendiri seperti apa Anda menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Darmaning Tias sebelumnya begitu, bahwa tadi ketika harganya dibedakan maka layanannya juga harus dibedakan. Seperti apa Ibu Ana? Ya ini kalau kami dari sisi operator pasti ya akan menyesuaikan sesuai dengan peraturan menteri dulu nih, Mbak. Kemudian nanti untuk layanan-layanan tersebut sebenarnya KAI Group ya. Dari sisi KAI Group seperti ada kereta bandara itu tarifnya berbeda dengan kereta yang KRL seperti kami gitu ya. Itu ada perbedaannya, betul. Namun untuk pengelolaan sampai saat ini sebagai operator komuter lain ini saat ini masih satu tarif. Tetapi ketika nanti akan ada komersil dan yang lain, itu pasti kita perlu kajian gitu. Nah, yang perlu saat ini kan penyamaan persepsi kepada masyarakat sebenarnya tarif yang disampaikan penyesuaian ini yang seperti apa. Kalau dari sisi layanan, dari sisi operator, pasti kami juga akan menyesuaikan. Pada saat ini khusus yang PSO itu ya, yang ada subsidinya ya dijalankan dengan komuter lain. Di Jabodetabek sendiri dari KAI Group itu kalau dari BNI City, dari Manggarai ke bandara itu ada tarif yang berbeda. Sebenarnya sudah ada layanan itu, tetapi kan saat ini baru layanan ke kereta bandara. Walaupun sebenarnya bisa turun di stasiun seperti Duri ya gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang terus kita lakukan dengan mengkomunikasikan. Nah, saat ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ini persepsinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Darmaning Tias. Kami dari sisi operator komuter lain saat ini memastikan tahun 2023 ya besok 2 hari lagi ini masih menggunakan tarif satu tarif, yakni sesuai dengan peraturan menteri tahun 2016 3.000 untuk 25 km pertama dan 1.000 untuk 10 km berikutnya. Oke, baik. Nah,